ya jatuhnya ya. Gitu. Nah, dalam itu time fokus untuk ya sudah, mulainya jam 9, selesainya jam 5. Kita benar-benar jam 5, kalau bisa usahakan laptop sudah ditutup. Nah, dengan kita menggunakan batasannya ini adalah time fokus, diharapkan ketika di rumah itu dalam menyusun agenda kerja, skala prioritas itu disesuaikan dengan waktu yang ada, berapa banyak sih item yang bisa saya selesaikan. Jadi, terutama lagi nih dalam mengelola stres tadi ya, tujuan utamanya ya, ketika kita menentukan apa saja yang saya mau selesaikan hari ini, itu sangat krusial untuk benar-benar disesuaikan dengan situasi, dengan artian waktu yang tersedia. Jadi menurunkan level ekspektasi nggak sih Mbak Nat jatuhnya ya? Mungkin bukan menurunkan ya, tapi menyesuaikan dengan situasi. Ketika ini memang ada faktor pasangan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan gitu. Ada yang nggak bisa kita keluarkan dari perhitungan. Kan bayangkan kalau di kantor mungkin memang kita 3 jam kerja kita bisa dapat banyak sekali nih yang selesai. Betul. Karena fokus kita di kantor aja. Tapi dengan di rumah mungkin kita perlu disesuaikan, bisa nggak ya seperti itu. Kalau bisa atau kalau harus bisa, yang mesti saya siapkan apa? Tapi intinya dalam menyusun agenda kerja, skala prioritas itu mesti yang memang dapat dicapai dan attainable, karena begitu menyusunnya kebanyakan atau pada akhirnya at the end of the day nggak selesai, yang muncul stres sendiri, stres lagi ya. Iya. Evaluasi kok saya nggak bisa ya nyelesain ini ya. Betul. Akhirnya saya nggak produktif, lalu udah tuh muncul lagi lingkarannya. I see, ya. Jadi memang seperti menyesuaikan dengan waktu yang tersedia itu dibutuhkan, dan terutama sekali satu-satu ketika ngerjainnya nih gitu. Satu-satu tuh artinya no multitasking ya. Iya. Sementara ibu-ibu kan ya kayaknya tuh udah tertanam sekali stigma bahwa aduh ibu-ibu tuh harus multitasking, terus kemudian stres sendiri. Nah, karena pada dasarnya multitasking itu justru meningkatkan rasa lelah yang kita miliki, karena setiap kali kita switch otak kita dari satu hal ke hal lain, balik lagi ke hal itu justru tenaga yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibanding kita fokus pada satu item saja gitu. Jadi itu sih yang bisa dimulai dulu untuk sekarang, terutama dalam mengelola stresnya gitu. Jadi nyusun jadwal itu berdasarkan time fokus gitu ya. Jadi benar-benar kita nyusun limit waktunya gitu ya, sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian setelah kita tentukan ada periode waktu kita bisa kerja berapa jam, menyusun skala prioritasnya disesuaikan. Dan hal itu jangan lupa tentu saja disesuaikan dengan jadwal sekolah anak gitu ya. Aduh ya, itu tantangan lagi tersendiri. Dan sebenarnya sekarang tantangan di rumah adalah meeting aja tuh mesti nyesuaiin dengan jadwal meeting pasangan, ya kan? Karena gantian ngangon anak kan ya. Gitu. Ada orang yang mungkin punya luxury, ada bantuan di rumahnya gitu ya, ada mbak, ada nenek mungkin, atau ada orang tua, ada kakek nenek yang mungkin bisa kita bantu, tolong titip sebentar gitu. Tapi kalau kita benar-benar hanya bersama pasangan kan, ya itu akhirnya penyesuaian jadwal. Dan yang ketiga tadi, ketika bekerja pastikan satu-satu nih gitu. Baik itu ketika kita bekerja urusan kantor, atau kalau yang buat urusan biasanya kan waktu ibu-ibu nih udah diminta untuk dampingin anak belajar ya gitu. Nah, kalau kita tuh waktunya juga, kalau anaknya misalnya ada 2 nih gitu, ya waktu belajar kan kalau kita ya memang ini sekarang jamnya belajar sama kita, ya ada dikasih kegiatan lain dulu misalnya, atau sebaliknya. Jadi jangan kakak begini lalu adik begini, nanti kakak begini adik begini. Wah, bayangin kita 1 jam bolak-balik kayak gitu. Iya. Dengan 2 kegiatan yang berbeda, terus benar. Nah, Mbak Nat, saya pribadi ini sebenarnya tentunya ya sudah bikin lah time management nih. Terus pertama kali mau buat tuh bingungnya kenapa? Karena ya ini sesuatu yang banyak banget ya.
satu lagi adalah oke, ini semua mesti dikerjain di rumah nih, gitu loh. Itu dulu yang bikin bingung pertama tuh itu gitu. Terus kemudian menentukan skala prioritas tuh bingung lagi. Ini mana yang penting ya gitu, karena rasanya semua penting. Kalau mikirin oke, prioritasnya kerjaan, terus merasa bersalah waktu sama anak-anaknya sedikit. Kemudian mau ngutamain sama anak-anak, terus kerjaan terbengkalai, terus ujung-ujungnya jadi nggak tidur gitu. Karena ya ujung-ujungnya adalah anak-anak tidur, baru deh buka laptop, buka kerjaan, terus jadinya begadang, lalu kemudian ya efeknya kan ke badan ya tentunya, dan ke mood juga kalau kurang tidur gitu. Iya. Oke. Jadi memang makanya tuh yang tadi sih, satu-satu tuh dibutuhkan. Sehingga ketika kita menyusun jadwal gitu ya, oke. Misalnya contoh gitu ya, kalau aku di rumah gitu, anak-anak aku tuh udah set, oke, saya jam 8 sampai jam 10 itu waktunya kita belajar ya. Jam 8 sampai 9 itu ada belajar sama mama, kakak belajar sendiri, jam 9 sampai 10 dibalik. Setelah dari itu terserah kalian bisa melanjutkan tugas kalian bisa melakukan yang lain. Jam 10 sampai jam 12 itu mama kerja. Sebenarnya kalau anak-anaknya sudah besar ya, kebetulan anak aku udah usia TK yang paling kecil nih gitu. Ketika sudah besar, mereka sudah bisa melihat jam, mereka bisa nih udah jam 12, biasanya aku yang diingetin, mama, it's 12 o'clock, your job supposed to be done by now. Oke. Oke, memang kita komit, selesai di situ, kemudian ketika akhirnya sama anak pun juga komitmen dari orang tua nih dibutuhkan gitu. Sebenarnya kan yang biasanya nih yang paling sering dikeluhkan atau diceritakan orang tua adalah, kenapa ya Mbak, saya kalau lagi sama anak, hati saya itu sepenuh hati pengennya sama anak gitu. Benar ya Mbak? Tapi kok otak saya tuh masih suka kepikiran gitu ya. Makanya sebenarnya lingkungan fisik itu tuh yang di setting khusus ya gitu, itu akan membantu. Jadi kalau kerja misalnya ya ibu, bunda sama bapak ini kerja memang di working station itu aja, misalnya ada meja khusus atau ada ruangan khusus. Jadi ketika lagi waktunya main sama anak, jangan main di area kerja, karena nanti otak kita kan udah ingatnya sama iya. Jadi secara tempat pun di rumah diplot-plot ya Mbak Nat jatuhnya ya. Benar. Apalagi kalau anaknya udah sekolah kan itu makin tuh perlu plotnya. Oke, mama kerja di sini, bunda kerja di sini, terus kakak belajar di sini gitu kan. Sama ketika akhirnya kita udah bisa nih gitu ya, waktu sama anak, kita mungkin handphone tuh nggak usah dibawa deh. Beneran deh gitu ya. Iya, beneran fokus gitu ya jatuhnya. Iya. Karena mungkin maksudnya kita handphone nggak buka kerjaan, tapi kadang-kadang kan sekarang WhatsApp itu WhatsApp kerjaan, terus ketika kita lagi main, ujung mata kelihatan kebaca, terus gak maksudnya untuk baca, tapi kemudian jadi kepikiran karena kebaca sedikit ya di ujungnya. Jadi kita ketika sama anak hadir sepenuhnya itu nggak cukup beneran dari niat aja, which is itu udah mulainya mesti dari situ, hadir sepenuhnya mesti mulai dari niat, tapi kita juga kondisikan lingkungannya gitu. Handphone jangan dibawa, laptop dijauhin aja, kalau bisa bahkan udah ditutup gitu. Jadi ketika sama anak tuh kita bisa fokus. Nah, salah satu lagi yang bisa bantu kita fokus sama anak kita adalah ketika bermain, ada sentuhan fisik sama anak itu membantu loh. Iya. Itu membantu sekali gitu. Jadi misalnya sambil kita elus, kita pegang, atau kita badannya kita tempel, itu juga sebenarnya membantu kita untuk fokusnya lagi ke anak ya. Dan di sisi lain sebenarnya kalau kita bersentuhan sama anak tuh ada apa sih, kayak syuting gitu ya Mbak buat kita ya nggak sih ya? Iya, menenangkan. Balik lagi buat anak menenangkan, merasa disayang, buat kita juga sebagai orang dewasa pun itu menenangkan. Ya. Oke. Nah, apa ya Mbak kalau dibilang, nah ini kan kalau tadi kan Mbak Nadia contohnya adalah anaknya kebetulan yang paling kecil juga sudah TK ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang toddler nih Mbak gitu kan, kalau kita lihat kan, oke, memang ada toddler yang
punya jam biologis tuh pagi bangun gitu. Tapi mungkin dengan penyesuaian ketika pandemi ini terus tiba-tiba bangunnya jadi siang gitu. Nah, itu tuh gimana ya Mbak menyikapinya gitu? Maksudnya apakah tetap saklek anaknya dibangunin meskipun mungkin kita lihat tidurnya masih nyenyak banget, atau kita agak longgar sedikit tapi beresiko konsekuensinya adalah nanti mundur gitu segala apa yang sudah di plot-plot tuh gimana Mbak Nat? Oke, jadi sebenarnya untuk dalam situasi sekarang terjadinya perubahan rutinitas di rumah itu sangat mungkin. Tapi bukan berarti rutinitas ini tidak bisa kita strukturkan. Gitu. Jadi kita bikin rutinitas baru aja nih terkait jam bangunnya anak, jam belajarnya anak, gitu ya. Jadi misalnya kita bikin rutinitas baru selalu mulai dari jam biologis. Jam berapa biasanya anak bangun, jam berapa biasanya anak lapar, gitu ya. Kemudian dari udah kita plot nih, oke, jam bangunnya jam segini, jam makannya jam segini, tidurnya jam segini, itu baru di sela-sela lainnya kita isi dengan agenda-agenda lain, gitu. Oke, berarti jamnya saya untuk bekerja ngurusin rumah itu yang jam berapa, jamnya saya istirahat kapan, jamnya saya ngantor kapan, jamnya saya nemenin dia belajar kapan. Jadi itu memang akhirnya di plot-plot lagi nih alokasi waktunya, walaupun tentu saja tetap fleksibilitas itu dibutuhkan. Jadi jangan sampai saklek banget tapi kemudian karena satu dan lain hal kita yang kayak nggak bisa, ini waktunya belajar sih, bukan waktunya kamu makan, tapi anaknya udah lapar misalnya. Iya. Kan dia gitu perang dunia di rumah, stres lagi. Iya, benar. Nah, Mbak, kembali ke time management. Kalau saya rasa benar nggak sih Mbak, kalau misalnya kita bikin nih, kayak saya udah pernah bikin di awal pandemi ini bikin, lalu kemudian, ini kayaknya susah untuk apa namanya diikuti, terus kemudian rombak lagi, itu wajar ya gitu, maksudnya memang oke. Jadi memang menyesuaikan ya Mbak ya. Benar, tapi ketika memang terjadi perombakan, terutama untuk anak yang ketika anak yang sudah besar, yang usia TK ke atas gitu ya, pastikan dalam perombakan itu mereka dilibatkan dalam menyusun jadwalnya. Ketika dilibatkan itu ada proses diskusi, kan menjadi sebenarnya ini sarana juga nih kita untuk quality time lagi ya. Iya. Oke. Bukan berarti untuk anak yang usia toddler yang mungkin TK belum kebal gitu ya, nggak bisa diajak diskusi, bisa diajak berarti sama-sama bentuknya mungkin ngobrol, ngasih tahu anak, ya bunda ada kebutuhan gitu untuk begini. Nanti kakak pas di waktu ini kakak begini gimana gitu ya, kan bisa nih anak seperti tanya pada saat bunda lagi mesti meeting misalnya, bunda mesti phone call, kakak nanti mainnya sama ayah ya di jam segini, pastikan ayahnya memang sudah tahu ya. Iya. Ada bisa ditanya kakak mau mainnya sama siapa pas bunda lagi ini. Jadi di situ kita bisa menjadi sarana sebenarnya untuk bonding lagi sama anak gitu. Anak bilang aku maunya mainnya sama ayah, nggak mau sama, misalnya di rumah ada ayah, ada nenek, ada mbaknya gitu. Aku mau main sama nenek aja deh, nggak mau sama nenek. Kita bisa jadi ngobrol, apa yang bikin kamu senang main sama nenek, kan? Itu bisa menjadi cara kita lagi sebenarnya untuk bonding nih sama anak-anak. Oke. Nah, Mbak Nat, kira-kira ada tambahan lagi atau kita bisa masuk ke ini pertanyaan Mbak Nat? Kayaknya untuk sekarang kita coba Q&A yang udah ada di komen kali ya. Kayak deh, tadi aku lihat juga udah ada beberapa yang masuk nih Mbak Fitri ya. Oke, aku cek ya. Aku munculin satu ke depan ya Mbak Nat ya. Sebentar. Oke, ini Mbak Nat. Tips kelola mental saat harus meeting Zoom ketika work from home bersamaan dengan waktu bayi tidur tapi rewel. Nah, gimana tuh Mbak Nat? Ini kan tips kelola mental saat jadi di sini sebenarnya ketika balik lagi ya, ketika kaitannya sama jam biologis anak, maka kalau bisa balik lagi disesuaikan dengan jam biologis tersebut
ketika kita mengatur waktu meeting. Ada memang saya tahu kantor-kantor yang mungkin bisa memfasilitasi hal itu gitu ya. Diajak meeting misalnya jam 10 atau jam 11 gitu. Kemudian bisa nggak, kalau misalnya kita tahu itu adalah jamnya tidur bayi kita, apalagi baby ya gitu, yang mereka benar-benar jam tidur dan jam makan tuh jauh lebih takut dibandingin yang udah kakak-kakak udah gede. Bisa nggak kita misalnya asertif untuk reschedule jadwal meeting tersebut gitu. Jadi nggak cuma sebatas bilang, oh saya nggak bisa jam segitu. Tapi kita kasih alasan, oh maaf ya jam segitu sepertinya akan kondisi di rumah sedang kurang kondusif untuk meeting. Bagaimana kalau jam segini ya? Jadi kalau situasi itu bisa terjadi ya kita asertif, kita sampaikan alasannya kenapa, dan bukan maksudnya untuk jadinya minta pemakluman ya, karena tuh kita ngasih alternatif loh, jamnya tuh yang optimal ya. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita juga karena satu dan lain hal di kantornya tidak bisa memfasilitasi atau ya kita nggak bisa lah untuk seperti itu, maka kita manfaatkan kondisi di rumah nih gitu, yang kayak tadi sama pasangan akhirnya jadwal meeting mesti diatur. Iya, mau nggak mau ya Mbak, bener ya? Benar gitu. Jadi kita soal reschedule nggak bisa. Oke, kita jadi langsung mesti komunikasi sama pasangan gitu. Ayah, kamu besok jam segini ada meeting nggak gitu. Aku ada meeting ini sampai jam segini, aku butuh untuk kamu pegang adik dulu nih. Jadi seperti itu yang perlu untuk kita komunikasikan. Nah, kemarin nih gitu ya, beberapa kali orang-orang yang cerita sama aku bilang, tapi anak aku nggak mau sama ayahnya. Nah, itu yang klingi-klingi gitu loh. Aku maunya sama aku terus gitu. Iya. Mungkin bukannya tidak mau sama ayahnya, tapi si kecil ini juga mungkin terbiasa benar-benar sama kita. Sama ibu, iya benar-benar. Jadi ya maksudnya kita kan rasanya juga ya kita aja orang dewasa kalau udah kebiasaan sama satu hal kan maunya ya itu terus, benar. Jadi mungkin perlu dikenali bahwa ketika anaknya tuh nempel terus sama kita, apakah mungkin memang waktu bonding, waktu mainnya yang joyful bonding sama ayahnya nih yang mungkin kurang. Nah, jadi ketika itu yang terjadi, jangan ketika lagi rewel terus anaknya dilempar ke ayahnya gitu kan, kayak coba kamu latihan tidurin anak kamu. itu akan stressful sekali buat kedua belah pihak, buat si baby buat si ayah juga akan stressful. Jadi ketika lagi optimal kondisinya, anak lagi main, udah tuh mulai ayah coba main sama adik sama si kakak gitu. Jadi justru ketika moodnya lagi positif tuh kita kumpulin dulu tuh emotional account-nya, emotional saving account-nya gitu ya, supaya ketika anak lagi refresh gitu ya, mereka tahu bahwa saya punya kok memori yang positif, memori yang menyenangkan, bonding yang menyenangkan gitu ya. Iya. Tidak dilakukan. Semoga membantu ya tadi Mam yang bertanya. Kita lanjut ya Mbak Nat yang berikutnya. Kita lihat ini. Kapan sih waktu yang paling tepat untuk momen bonding dengan si kecil saat orang tua yang sibuk bekerja, Mbak Nat? Ini ya, kapan waktu yang tepat? Pada dasarnya waktu yang tepat itu kita nggak bisa alokasikan jamnya tiap orang sama. Pasti beda-beda ya? Pasti beda-beda. Tapi mungkin yang bisa dilihat adalah berdasarkan waktu alertnya anak. Kapan sih waktu anak paling siaga gitu ya? Artinya ketika dia lagi well fed ya, jadi perutnya nggak lapar, terus dia tidurnya cukup, sehingga ketika bermain sama anak, quality-nya bisa didapat di sana. Anak itu lagi siaga banget, dia lagi responsif dengan apapun yang dilakukan sama orang tua. Anak kan katanya memang ya kuantitas dan kualitas waktu bonding sama anak itu kan ya sebisa mungkin seimbang ya gitu. Betul. Tapi memang ini adalah keluhan atau kondisi yang banyak dialami para orang tua bekerja. Aduh, kuantitas tuh tentu saya maunya banyak Mbak. Tapi gimana tuh, saya ada tanggung jawab mesti bekerja yang ya kalau nggak kerja nanti rumah tangga gimana?
Oke, nggak Iya, apa-apa. Kita kuantitasnya kita compensate ketika weekend, misalnya ya, gitu. Atau ketika sore hari malam gitu ya, hari, betul. ketika memang sudah selesai jam kerja, gitu. Dan kualitasnya kita kejar dengan tadi, temukan waktu-waktu ketika anak tuh lagi alert banget. Jadi Iya, ketika iya. main pun, kita nggak sibuk main itu di posisi mereka kelaparan lalu cranky, jadinya berantem lagi sama orang tua, berantem sama orang tua karena Iya. gitu. Mamanya atau bundanya saya mungkin maksudnya ngajak main tapi anaknya lagi nggak fit gitu badan. Iya. Gitu. Biasanya sih waktu yang tepat itu kalau dari banyak orang yang cerita ya ke saya, biasanya tuh pagi hari setelah sarapan, mandi, main dulu sama anak gitu ya. Jadi kebutuhan emosionalnya anak sudah terpenuhi, kebutuhan perhatiannya sudah, dia sudah dapat physical touch dari orang tua, istilahnya dia kenyang dulu secara emosi, habis itu lebih tenang ketika berjalan. Iya. Oke, lanjut ya Mbak. Ini pertanyaannya menarik sekali ya ini. Oke, kalau ini bagaimana Mbak? Nah, gimana caranya menaikkan mood yang sempat drop karena kerjaan, lalu kemudian ketika pulang ke rumah. Jadi kalau mungkin dia masih bekerja di kantor, ataupun sebenarnya Ibu, ataupun mungkin sebenarnya ini relate juga ke buat yang work from home setelah kelar jam kerja tuh, tapi selama jam kerja tuh kayak moodnya mungkin karena kerjaan banyak atau mungkin ada konflik sama rekan kerja atau sama bos sehingga mempengaruhi mood. Kelar jam kerja moodnya masih kebawa nih Mbak Nat, gimana tuh Mbak Nat? Oke, jadi mungkin yang tadi aku lupa sebut di depan ya, ketika kita melakukan time management ini, mengatur slot-slot waktu untuk menyelesaikan tanggung jawab, jangan lupa bahwa yang mesti dimasukin itu gak cuma tanggung jawab kita untuk bekerja ataupun tanggung jawab kita untuk bonding atau main sama anak, tapi ada loh tanggung jawab kita untuk menjaga diri sendiri, atau saya kan yang disebutnya self care itu ya, gitu. Jadi menjaga kewarasan ya, menjaga kewarasan tentu gitu. Apalagi dalam situasi seperti ini penting sekali buat orang tua itu menjaga kewarasannya, karena buat anak mungkin kalau mereka stres bisa aja mereka nangis, mereka teriak-teriak, marah-marah. Dalam hati orang tua mungkin merasa, ya aku juga sama, tapi kan orang tua nggak bisa ya ikutan. Tiba-tiba meraung-raung gitu ya. Jadi kan memang ketika moodnya masih drop dulu pertama karena kerjaan, ada waktu transisi nih gitu yang perlu diluangkan antara berhenti dari bekerja dan mulai masuk untuk bermain sama anak gitu. Jadi ada waktu transisi dulu yang dibutuhkan. Nah, waktu transisi ini yang dibutuhkan bagaimana? Ini balik lagi, tiap orang intinya fokusnya adalah pada diri sendiri. Apakah misalnya transisinya itu mudah untuk saya butuh untuk duduk diam, tenang, gak ngapa-ngapain. Kalau memang seperti itu yang dibutuhkan, maka kondisikanlah lingkungan, kasih tahu anaknya misalnya, atau kerjasama sama pasangan gitu untuk bantu kita punya waktu seperti itu. Atau apakah ada yang butuhnya itu adalah mandi? Kan biasanya kalau di rumah tuh mandi aja dikintilin ya, di toilet aja dikintilin gitu. Diketok-ketok dulu mami gitu ya. Jadi mungkin bisa untuk ketika mandi, tanya nih mandi benar-benar menikmati air hangatnya tanpa ada suara gedoran gitu. Jadi apapun yang kamu butuhkan gitu ya, pasti untuk identifikasi dulu, oke, saya butuh untuk menenangkan diri, saya jangan memaksa diri untuk langsung megang anak, karena kalau saya pegang anak, saya justru bisa menularkan emosi negatif tersebut. Jadi, jadi nggak apa-apa. Mungkin perlu untuk mengucapkan mantra itu kepada diri sendiri supaya tidak merasa bersalah ketika harus meluangkan waktu untuk diri sendiri sejenak setelah seharian ninggalin anak kerja. Biasanya kan konfliknya gitu ya, aduh aku tuh udah ninggalin anak seharian kerja, mesti nyampe rumah nggak langsung pegang anak sih. Benar. Ibu-ibu dengan rasa bersalahnya ya Mbak Nat ya.
gitu. Jadi kakak tuh kalau memang dirasa lagi drop, bantu tenangkan diri dulu, kemudian manfaatkan support system yang ada di rumah, manfaatkan suami, manfaatkan pasangan, manfaatkan ada kakek neneknya semua dimanfaatkan, luangkan waktu untuk diri sendiri, balik lagi ketika kita satu-satu gitu ya, fokus pada satu kegiatan, which is dalam hal ini fokus pada menenangkan diri, lebih cepat juga kok waktu yang kita butuhkan untuk semangat lagi, senang lagi. Oke. Iya. Dan tentunya ini membutuhkan kerjasama yang cukup baik antara kita dengan pasangan tentunya ya Mbak Nat ya, karena kan iya betul. Sama pasangan dan sebenarnya manfaatkan semua social support yang ada di rumah. Ada di rumah ya, betul. Tapi mbaknya, kakek neneknya kalau ada, om tantenya kalau ada, itu yang sebisa mungkin dimanfaatkan supaya semua anggota keluarga di rumah itu juga memang bisa menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing dengan optimal. Oke, Mbak Nat, ini sebelum kita lanjut ke yang ini tuh tadi ada titipan pertanyaan nih yang nge-DM ke saya. Ya dia bilang gini, ini kebetulan relate tadi kita ngebahas mengenai menjaga level kewarasan dan kemudian self care atau self love tadi. Nah ada yang bertanya begini, dia punya anak tuh, anaknya sudah SD ya jatuhnya, jadi sudah sangat bisa diajakin berbicara, diajakin ngobrol. Nah dia bilang apakah bagaimana pendapat Mbak Nadia kalau dia mengkomunikasikan ke anaknya bahwa mamah itu atau bunda itu ada waktu-waktu di mana bunda need a space, bunda butuh waktu dan tempat untuk bunda menyendiri. Iya, jadi mengkomunikasikan I need a break. Jadi bahasanya dia can I have my space, can I have my break gitu. Itu oke nggak Mbak Nat? Menurut Mbak Nat gimana gitu? Sangat oke, karena gini, anak-anak pun juga sebenarnya butuh ya. Gitu. Untuk ini anak-anak dari usia sangat dini ya, dari usia 1 tahun atau bahkan tahun tuh ada kalanya mereka butuh space break, atau kalau kita ngomongin ya, kita lihat dari anak-anak ya deh konteksnya ya. Ada masanya kita lihat si bayi itu suka bengong ngeliatin tangan. Ya, benar. Iya. Ngeliatin tangan, bengong ngeliatin orang. Itu adalah sebenarnya menunjukkan bagaimana space untuk diri sendiri itu sudah ada kebutuhannya bahkan sejak bayi. I see. Tapi bayi atau anak-anak mungkin mereka belum bisa secara verbal atau memahami bahwa oh ini loh yang dikatakan bahwa saya butuh space, saya butuh break gitu. Jadi justru orang tua bisa mencontohkan nih si anak gitu.